Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Bidang Pengajaran, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yusi Rensisepa SMM, dosen tetap pada Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, dengan NIDN 0050098708. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan dan kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia, perkenankan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT Bidang Pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Tinggi Sains Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya penampu yaitu Manajemen Pemasaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester ganjil untuk mahasiswa semester 3 dengan 3 SKS. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruang kelas dan berfokus pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam pembelajaran. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Materi dapat diakses secara daring melalui Learning Management System LMS pada System and Application Management Open Knowledge Universitas Negeri Makassar atau SYAMOKE. Beberapa dokumen dapat diunduh diantaranya rencana pembelajaran semester seperti RPS, materi pembelajaran, dan tugas yang diberikan dosen. Mata kuliah ini dirancang untuk membahas tentang bagaimana aktivitas pemasaran dilaksanakan. Pokok bahasan yang disajikan pada mata kuliah ini meliputi konsep-konsep dasar pemasaran, analisis lingkungan, pesaing dan pelanggan, serta alat-alat pemasaran meliputi produk, harga, saluran pemasaran, dan komunikasi pemasaran. Adapun kemampuan yang diharapkan melalui capaian pembelajaran ini, di mana CPL Prodi-nya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan Prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang Prodi-nya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Di antaranya CPL 1 mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran ilmiah dengan menggunakan pemikiran logis, kritis, dan inovatif. CPL 2 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. CPL 3 mampu menguasai materi administrasi bisnis secara teoritis, konseptual, dan praktis. Dan CPL 4 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Untuk CPMK yang merupakan kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Untuk CPMK-nya bisa dilihat di sebelah ini. Dan untuk sub CPMK sendiri yang merupakan bagian dari CPMK itu sendiri bisa dilihat pada layar yang ada di atas. Rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan subpokok bahasan, diantaranya membahas terkait konsep dasar manajemen pemasaran, pemasaran holistik dan membangun kepuasan konsumen, proses manajemen pemasaran, rencana dan strategi pemasaran, lingkungan pemasaran, menganalisis pasar konsumen, analisis pasar bisnis, mengidentifikasi segmen dan sasaran pasar, penciptaan ekuitas merek, proses persaingan, dan proses penetapan harga dan memahami distribusi. Metode pembelajaran menggunakan metode dan model pembelajaran yang dilaksanakan dengan case method, collaborative learning, dan project based learning, dan metode lainnya yang setara. Keterlibatan aktif mahasiswa dan penerapan konsep manajemen pemasaran secara konseptual dengan bentuk pembelajaran perkuliahan, praktik lapangan, dan ada penugasan yang diberikan baik itu individu maupun kelompok. Adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa diperlukan dalam proses pembelajaran ini. Sistem penilaian. Teknik penilaian yang digunakan menggunakan tes non-tulis dan tes tulis, diantaranya observasi, pengamatan, rubrik penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, wawancara, penilaian portofolio, tulis, praktik, dan unjuk kerja.
Indikator penilaian dalam rubrik penilaian yaitu untuk mengukur kemampuan, proses maupun hasil belajar mahasiswa dalam pernyataan yang spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. Untuk penilaian non-tes dengan persentase 50%, ujian tengah semester dengan persentase 15%, ujian akhir semester dengan persentase 20%, penilaian tes dengan persentase 15%, dan total bobot penilaian 100%. Penilaian kategori A sangat baik yaitu 80 sampai 100, baik yaitu 70 sampai 79, C cukup yaitu 60 sampai 69, D kurang yaitu 31 sampai 59, E sangat kurang atau gagal yaitu 0 sampai 30. Untuk selanjutnya, silakan menyimak video pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah Pagi, Bu. ya. Alhamdulillah hari ini lengkap ya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik. Terima kasih semua atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ya. Jadi pada hari ini kita akan memulai perkuliahan ya, yaitu perkuliahan manajemen pemasaran. Tetapi sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya, supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Sudah siap kuliah? Sudah ya? Siap, Oke, Bu. baik. Jadi saya mohon kerjasamanya untuk kita menyimak sama-sama materi kita pada hari ini. Jadi hari ini itu adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Itu terkait mengembangkan strategi dan rencana pemasaran ya. Jadi ada strategi dan bagaimana cara pengembangannya, kemudian disusul dengan penyusunan rencana pemasaran ya. Masih dengan saya Ibu Yusri Pak SMM, bisa memakai buku referensi yang ada, boleh referensi apa saja, yang penting ada relevan dan terkait dengan materi kita. Oke, baik. Hadir semua pada pertemuan pekan lalu? Hadir, Bu. Bagus ya, hadir. Jadi ada yang masih ingat pertemuan pekan lalu itu apa? Saya, Bu. Oke, baik. Silahkan sambil berdiri ya, sebut namanya dan silahkan dijawab. Sebelumnya terima kasih banyak, Bu, atas kesempatannya. Untuk pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari mengenai proses manajemen pemasaran nih, Bu. Proses pemasaran itu meliputi adanya menganalisis peluang pemasaran, terus memilih pasar sasaran dan mengembangkan bauran pemasaran serta mengelola bauran pemasaran itu sendiri. Proses pemasaran itu sendiri, Bu, yang saya ketahui sebelumnya dari pembelajaran sebelumnya itu, di mana perusahaan itu harus untuk memahami apa menjadi kebutuhan konsumen. Karena seperti kita ketahui konsumen itu berbeda-beda. Jadi kita tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan konsumen. Pasti kita memetakan apa saja yang kita bisa untuk kita perusahaan itu bisa tawarkan kepada konsumen. Sekian, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Fajar ya atas jawabannya. Betul sekali ya. Dimana kalau misalnya proses itu artinya ada rangkaian ya. Jadi rangkaian kegiatan atau aktivitas ya. Bagaimana manajemen pemasaran itu bisa berjalan. Karena intinya kan manajemen pemasaran itu adalah pengantaran nilai atau value ya. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa poin ya. Yang ada pertanyaan yang akan terjawab nanti setelah pembelajaran kita ini, yaitu bagaimana pemasaran itu bisa mempengaruhi nilai pada pelanggan, terus bagaimana perencanaan strategis dilaksanakan pada berbagai tingkat organisasi, dan apa cakupan rencana pemasaran. Tapi sebelumnya ada video, boleh ya kita putar dulu, Anda silakan menyimak, nanti setelah itu kita bisa diskusikan selanjutnya. Ya. Jadi ini videonya, silakan kita menyimaknya bersama. Saya memasarkan dan mengenalkan produk ataupun jasa ke masyarakat. Strategi ini memiliki 3 faktor sebagai penentu harga jual, mulai dari produksi, pemasaran, sampai konsumsi. Sehingga pemasaran bisa disebut sebagai penghubung produsen dan konsumen. Maka dari itu, di
Video kali ini akan membahas 10 tips yang berguna dalam strategi pemasaran untuk bisnis. Tips yang pertama, selalu konsisten dan melakukan perencanaan. Tips ini memiliki tujuan agar biaya marketing bisa lebih efisien. Efektivitas penciptaan merek pun juga akan meningkat. Tips kedua, menyasar target market. Kamu harus bisa mendefinisikan dengan tepat mengenai pangsa pasar yang dituju. Cara paling efektif adalah dengan memilih beberapa segmen pasar yang akan dimasuki. Tujuannya agar target pasar lebih jelas dan memudahkan dalam membuat konsep marketing. Tips ketiga, menghitung anggaran dengan akurat. Menghitung anggaran merupakan bagian yang sangat berat karena membutuhkan keakuratan. Jika anggaran sudah dibuat, kamu sudah bisa menentukan besaran dana untuk kegiatan pemasaran. Tips keempat, menentukan marketing mix. Marketing mix terdiri dari harga, produk, dan tempat promosi dan iklan. Cara ini bisa menambahkan brand awareness kepada calon pembeli. Kamu bisa memakai media berbayar agar kunjungan ke media sosial dapat meningkat, seperti Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads, dan lain-lain. Cara ini pun bisa meningkatkan konversi serta jumlah prospek penjualan produk kamu. Ya, baik, tadi kita sudah menyimak video pembelajaran ya, video yang sudah diputar itu terkait strategi pemasaran pada bisnis ya. Jadi memang strategi, kenapa mesti ada strategi? Karena strategi itu memudahkan organisasi atau perusahaan untuk bisa mencapai tujuannya. Karena kunci dari strategi yaitu efektivitas dan efisiensi ya. Jadi inti dari pemasaran adalah sebenarnya konsumen ya atau pelanggan ya. Jadi kita harus bisa memuaskan pelanggan kita ya. Bagaimana cara memuaskan pelanggan? Dengan cara memenuhi kebutuhannya. Ya, nanti dari kebutuhan baru dia naik ke keinginan ya. Jadi ada sasaran bisnisnya menyimpan pemasaran itu adalah nilai yang harus diantarkan ya. Nilai harus diantarkan dan harus sampai ke tangan konsumen, harus sampai di konsumen ya. Nah, sekarang itu era sudah semakin canggih, era kompetitif, jadi kalau mau menang dalam persaingan, pakai strategi. Ya, itu makanya kenapa harus strategi, karena kita mau menangkan persaingan. Karena ingat ya, bisnis itu dia sifatnya itu tidak menentu ya, selalu saja ada tren baru, 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, ada saja tren baru. Jadi kalau kita tidak berinovasi, tidak memahami yang namanya produk life cycle, ya, atau daur hidup produk, itu nanti yang takutnya dia nanti jenuh. Kalau jenuh itu pelanggan kita bisa. Makanya di situ bermain yang namanya inovasi. Oke. Nah, jadi elemen dari nilai pelanggan itu adalah kualitas. Kita harus mempertahankan kualitas, memberikan pelayanan yang baik atau servis yang baik, dan penetapan harga. Ya, karena harga juga itu salah satu indikator yang membuat orang berminat untuk membeli atau berminat dalam pengambilan keputusan pembelian. Begitu, ya. Oke, jadi peran dalam perencanaan strategis ya the strategic planning, ya implementation and control process, itu menurut Kotler dan Keller ini seperti ini. Ya, ada tiga bagan dan ada tanda panahnya ya. Itu terkait planning, apa planning itu? Perencanaan ya, perencanaan, planning, terus implementasi ya. Mulai dari organisasinya, organizing, dan implementasinya ya. Jadi kalau ada kata implementasi pasti ada formulasi ya. Jadi diformulakan dulu baru diimplementasikan. Ya, apa yang diformulakan ya sembarang, mulai dari visi misi, tujuan strategi ya, semua supaya itu terarah. Jadi kalau sudah ada arah, oh, kita mau mencapai tujuan ini. Jadi kita sudah bisa bekerja teamwork dengan baik kalau sudah ada arahnya ya. Dan jangan lupa mengontrol ya, mulai dari mengukur, mendiagnosa dan sebagainya ya, sampai actionnya harus diambil. Jadi pengambilan keputusan ya, kenapa ada pengambilan keputusan? Karena manajemen itu terkait dengan pengambilan keputusan atau manajerial ya. Jadi biasanya mengambil keputusan itu adalah manajer tingkat menengah ke atas. Perencanaan strategis ya bisa dibagi menjadi tingkat korporat atau tingkat divisi.
Bisa ini dibagi berdasarkan jenis-jenis organisasi. Nah, tingkat unit bisnis dan tingkat produk. Jadi rencana pemasaran merupakan instrumen sentral untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan usaha pemasaran. Jadi harus dikoordinasikan rencana itu ya. Jangan sampai ada rencana tidak ada act-nya, itu kan sama, tidak ada action-nya, tidak ada implementasinya ya. Makanya perlu namanya strategi. Ada rencana, kalau ada rencana tidak ada sentuhan strategi di dalamnya, ya sudah rencana, wacana aja begitu. Jadi harus dilakukan sentuhan strategi di dalamnya supaya rencana itu bisa berjalan dan efektif dan efisien. Ingat itu ya, efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu betul prosesnya, ya, semua sumber dayanya terpakai, tidak ada yang terbuang, ya. Jadi kan efektif dan efisien, kan? Jadi kan kalau kita kembali lagi ke definisi pasar, kan pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi tidak hanya sampai di situ. Penjual dan pembeli yang memiliki daya beli. Ya, kalau cuma ketemu saja, halo Hikmah, assalamualaikum, sudah. Tidak terjadi transaksi. Kecuali kalau Hikmah ada menawarkan barang dan saya ada sumber daya saya, ada uang saya, sudah. Terjadilah transaksi. Nah, 4 tingkat perusahaan ya, tingkat korporatif. Itu bertanggung jawab ya, dia harus bertanggung jawab merancang strategi korporat untuk seluruh perusahaan ya, untuk seluruh perusahaan. Nah, kalau untuk tingkat divisi itu menentukan rencana alokasi dana ya, jadi ada dana dialokasikan tiap unit bisnis dalam tiap divisi. Kalau tingkat unit bisnis dia lebih kecil lagi, unit bisnis menentukan rencana strategis. Jadi rencana strategisnya ditentukan pada tingkat unit bisnis. Kemudian diantarkan menuju sektor-sektor yang menguntungkan ya, dan tingkat produk ya, jadi rencana pemasarannya harus dibedakan berdasarkan tujuan dalam pasar produk. Nah, mendefinisikan misi korporat, jadi organisasi itu didirikan untuk mencapai sesuatu ya, jadi misinya itu pada organisasi bisa berubah ya. Itu tergantung dari peluang yang ada atau tergantung dari kondisi pasar ya. Jadi perusahaan itu harus bisa menjawab beberapa pertanyaan klasik, misalnya apa bisnis kita ya, apa yang kita mau dirikan bisnis apa, terus siapa nanti pelanggannya, apa nilai pelanggannya, dan seperti apa nanti bisnis kita, misalnya 5 tahun ke depan, 10 tahun, kan nggak ada di sini yang mau berbisnis 5 tahun sudah itu gulung tikar, nggak ada kan? Ada. Nah, terus bagaimana nanti seharusnya kita berbisnis, apakah ada pengembangan bisnis atau menjalin kerjasama yang lebih luas ya dengan mitra-mitra baru dan sebagainya. Jadi misi dikembangkan oleh organisasi itu harus turut dipahami oleh setiap elemen dalam organisasi ya. Kenapa? Karena pernyataan misi yang logis dan jelas itu akan memberi pengertian yang sama mengenai apa tujuan, arah, serta peluang organisasi. Nah, oke, baik, kita sampai kepada menilai peluang pertumbuhan ya. Jadi di pemasaran itu ada namanya peluang pasar ya, peluang dalam pemasaran ya, dan di SWOT juga itu ada peluangnya. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar istilah itu. Ada yang bisa menjelaskan peluang pemasaran? Oke, baik, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gracia Destiani dengan NIM 230607500017. Izin menjawab Bu terkait apa itu peluang pemasaran. Jadi menurut saya peluang pemasaran itu merupakan suatu bidang kebutuhan di mana perusahaan dapat memenuhinya secara menguntungkan. Nah, tentunya peluang ini dapat dipilih menurut daya tariknya dan kemungkinan berhasilnya. Kemungkinan berhasilnya perusahaan itu akan semakin besar apabila 46 kekuatan bisnisnya tidak hanya sesuai dengan persyaratan sukses utama untuk beroperasi dalam pasar sasaran dan bisa unggul dari pesaingnya. Nah, tentunya perusahaan yang bekerja paling baik adalah perusahaan yang bisa menciptakan nilai pelanggan tertinggi dan mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang. Iya, oke, sekian baik. dari saya Bu, Terima kasih Grace ya. Ya. Terima kasih Grace atas jawabannya ya terkait peluang ya. Jadi kalau ada peluang pertumbuhan ya, kita melihat ada peluang bisnis ini bisa menjanjikan, kita perlu melakukan penilaian terlebih dahulu ya. Jadi kita perlu perencanaan bisnis yang baru, kita harus tahu penyusutannya ya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada gap atau kesenjangan antara penjual, apa yang diinginkan oleh penjualan dengan di masa depan dengan di masa sekarang ya, jadi perlu diproyeksikan ya. Nah, kalau misalnya perusahaannya ada kesenjangan perencanaan strategis, apa yang dilakukan?
Yang pertama adalah identifikasi peluang untuk mencapai pertumbuhan lebih lanjut. Lagi-lagi identifikasi ya, pokoknya semuanya ini kata-katanya adalah identifikasi. Yang kedua, apa yang diidentifikasi? Peluangnya. Ada tidak peluang untuk membangun atau mengakuisisi bisnis yang berhubungan ya dengan bisnis yang sudah ada, atau mengidentifikasi peluang untuk menambah bisnis ya. Kalau satunya untuk mengakuisisi, ya satunya bisa tidak ada peluang tidak untuk kita bisa mengembangkan bisnis dengan cara menambah bisnisnya begitu, tetapi tidak berhubungan dengan bisnis yang sudah ada ya. Itu tergantung dari hasil penilaiannya. Nah, untuk proses perencanaan strategi ya, itu dimulai dari visi ya, visi bisnis. Visi bisnisnya itu apa? Terus boleh dilihat dari analisis SWOT ya. Mungkin Denny pernah mendengar istilah analisis SWOT? Ada yang bisa Anda jelaskan terkait analisis SWOT? Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Denny Anugrah Effendi dengan NIM 2106075011033. Dari pemahaman saya mengenai analisis SWOT, SWOT itu sendiri yaitu kekuatan atau strength, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, and threats atau ancaman. Yang biasa kita kenal dalam pembuatan strategi, yaitu adalah perangkat analisa yang sering populer terutama untuk kepentingan perumusan strategi. Analisis SWOT juga merupakan sarana bantu bagi perencana strategi guna memformulasikan atau mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penggunaan analisis SWOT adalah dengan melakukan analisis dan diagnosis lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Analisis lingkungan merupakan suatu monitoring yang dilakukan penyusun strategi terkait sektor-sektor untuk menentukan kesempatan, kegiatan peluang, dan ancaman-ancaman bagi perusahaan. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Denny atas jawabannya yang sudah diberikan ya. Jadi analisis SWOT itu kalau dari sini kita bisa melihat, kita bisa menganalisisnya dari kekuatannya, kelemahannya. Kekuatan kelemahan ini dari internalnya, sedangkan peluang dan ancaman itu dari eksternalnya. Nah, dengan analisis SWOT yang digunakan nanti baru kemudian bisa kita melakukan atau melangkah kepada penyusunan tujuan ya. Tujuan sudah bisa dirumuskan, diformulasikan. Kemudian kalau sudah ada tujuan strategi sudah bisa digunakan ya, sudah bisa diformulasikan juga dari situ. Kemudian kalau sudah ada strateginya baru programnya disusun ya. Program disusun ya supaya nanti bisa action, bisa ada tindakan, bisa ada langkah-langkah lanjutan dari strategi yang sudah ditetapkan. Baru kepada pelaksanaan. Nah, setelah pelaksanaan dilakukan, kemudian ada feedback atau umpan balik ya, dan pengendalian. Biasanya di sini adalah monitoring dan evaluasi ya. Jadi kita bisa tahu mengevaluasi yang mana dari analisis yang sudah dilakukan itu, yang mana yang perlu diperbaiki, begitu ya. Oke, sampai kepada sesi ini. Oke, ini ada banyak tangan-tangan ya, ada banyak yang bertanya. Tapi karena di sini ada beberapa orang, sangat banyak sekali mahasiswa di sini, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oh iya baik, silakan sambil berdiri ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Zainal dengan NIM 2306075002. Baik, pertanyaan saya itu mengenai setelah misi ditentukan dalam meneliti lingkungan internal dan eksternal, apa yang perlu dilakukan oleh unit bisnis selanjutnya dalam sebuah perusahaan? Oke, baik. Tadi terima kasih Saudari Hikmah atas pertanyaannya. Saya persilakan kepada Anandaku, saya mau menunjuk yang akan menjawab. Ya, baik, silakan Anda. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rafiat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nur Hikmah Zainal terkait apa yang akan dilanjutkan ketika unit bisnis dalam sebuah perencanaan. Baik, unit bisnis itu dapat menyusun sasaran dan tujuan tertentu untuk tujuan perencanaan atau disebut dengan formulasi tujuan. Nah, setelah melakukan formulasi tujuan, kebanyakan itu bisnis memiliki bauran sasaran dalam pemasaran, termasuk profitabilitas, termasuk juga pertumbuhan
penjualan, peningkatan pangsa pasar, ada juga pembatasan risiko, dan inovasi, reputasi, dan lain-lainnya. Maka unit bisnis itu melakukan sasaran yang hierarkis, juga kuantitatif, realistis, dan konsisten. Sekian Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Ya baik, terima kasih Saudara Fajar. Tadi pertanyaannya sudah dijawab ya, sangat jelas sekali jawabannya. Jadi yang bisa menjelaskan dari yang sudah ada itu bahwa sebuah bisnis itu harus dapat menerapkan atau menetapkan sasaran yang realistis ya. Dia harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi tetap dalam sebelumnya itu harus dilakukan sebuah analisis supaya dia hasilnya nanti lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Ya, itu tadi jawabannya dari Saudara Hikmah. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya ini ada oleh-oleh, ada latihan, ada tugas. Silahkan Anda mengerjakan ini ya. Tugasnya ini nanti di-submit di Syamoke, di LMS kita di Syamoke, silakan untuk dikerjakan ya. Ini tujuannya untuk memperdalam pemahaman Anda terkait materi ya. Jadi silakan Anda menjawab terkait apa perlunya membuat ringkasan eksekutif, bagaimana cara menyusun strategi pemasaran ya, proses apa yang menjadi tahap akhir dari rencana pemasaran, dan jelaskan tugas dari manajer pemasaran. Ini gampang, silakan Anda kerjakan, dikumpul di LMS sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, thank you, terima kasih semuanya ya yang sudah hadir sampai kita kepada sesi terakhir dari perkuliahan kita ya. Nanti sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya insya Allah dengan topik yang baru yaitu terkait mengenal lingkungan pemasaran ya. Itu ada di pertemuan 5. Saya ucapkan terima kasih anandaku semua yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini ya. Saya ingatkan kembali untuk mengisi presensi ya. Daftar hadirnya silakan diisi ya. Terus kemudian nanti tugasnya dikerjakan, dikumpulkan di LMS kita di Syamoke ya. Sesuai dengan waktu ya, dan metode pengumpulannya harus sesuai. Silakan dikerjakan dengan baik tugasnya. Nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Besar harapan saya perkuliahan kita pada hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Semoga adik-adik mahasiswa semua bisa memahami, bisa mengerti lebih dalam lagi terkait rencana pemasaran dan strategi pemasaran ya melalui perkuliahan ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk hal yang kurang. Nanti kita insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. I got so motherfucking design on right now.